Oke, kita lanjutkan ya terkait koefisien korelasi person dan koefisien determinasi. Ya. Oke, kemarin ya kita udah belajar pakai LKPD. Dibawa ke LKPD-nya teman-teman. Itu yang bawa. Yang bawa berapa anak? LKPD. Yang masih ingat cara menentukan koefisien korelasi? Andra, boleh? Dibagi akar oke, ya betul. Jadi untuk mencari koefisien korelasi kita bisa gunakan SSXY dibagi dengan akar SSXX dikali SSY. Kemudian kalau mencari koefisien determinasi caranya gimana? Dikuadratin kemudian dikali 100%. Betul ya. Jadi kalau kalian disuruh menentukan, kalian hitung sampai kalian menemukan nilai koefisien ya, gitu ya. Kemudian hari ini akan kita lanjutkan ya untuk menginterpretasikan, gitu ya. Oke, yuk yang masih belum presensi silahkan presensi dulu, ya. Nah, kita recall kemarin kita udah mengerjakan di depan ya. Ada 6 kode sudah mengerjakan di depan. Ya, silakan. Oke, nah ada salah satu jawaban teman kalian di kode E, ya. Di sini dia mencari nilai R-nya atau koefisien apa R? Koefisien korelasi. Rumusnya benar nggak ini? Benar ya, di sini benar. Di sini dia menuliskan ada akar SSXX dikali dengan SSYY, gitu ya. Tapi perhatikan di langkah selanjutnya. Di sini SSXY-nya sudah benar, SSXX-nya juga sudah benar, SSYY-nya sudah benar. Apa yang kurang? Kurang tanda akarnya. Jadi teman-teman hati-hati ya ketika menghitung. Yang akar sudah benar, pakai akar sudah betul ya. Tapi yang bawah akarnya hilang, gitu ya. Jangan sampai kelewat. Jadi perhatikan dalam menghitungnya. Cuma yang bilang itu cuma akarnya ya, tapi hasilnya gimana? Kalau akarnya bilang hasilnya beda, iya hasilnya beda. Di sini 0,05, yang satu 0,0. Jadi harus lebih apa? Betul, lebih lagi. Nih, di bagian kode B dan kode F mungkin nggak terlalu kelihatan jelas ya. Tapi di sini kode B dia menuliskan nilai R-nya. Ya, 1. R-nya 1 ya. Sedangkan yang kode F di sini nilai R-nya negatif 1. Sekarang pertanyaannya, manakah yang lebih kuat? Nah, 1 apa sama? Yang lebih kuat. Manakah yang lebih kuat? Antara R-nya
negatif dan positifnya. Jadi kalau kalian menghitung nilai R, nanti kalian akan menemukan dua jawaban, yang satu tandanya positif, yang satu tandanya apa sih positif negatif ini sebenarnya? Dia menunjukkan apa? Kekuatan kah? Tren datanya kah? Kalau kalian diagram pecah, kalau positif diagramnya gimana? Naik. Berarti misalkan di sini ada koordinat dia naik ini ya. Berarti artinya apa? Semakin nilai X-nya semakin X-nya naik, berarti Y-nya naik. Berarti dia menentukan A. Itu ya. Kalau yang negatif berarti bentuk diagramnya gimana? Ini ya. Berarti nilai X-nya naik, Y-nya gimana? Iya, Y-nya turun. Sama. Berarti tanda positif negatif dia hanya menunjukkan arahnya saja. Itu bisa dipahami. Kalau aku punya nilai R sama dengan 0,82 dan R sama dengan negatif 0,82, berarti kuat yang mana teman-teman? Sama, karena yang beda cuma iya, mereka yang beda arah Oke, sampai sini ada mau ditanyakan? Ya. Oke. Jadi di sini perbedaan tanda positif dan negatif. Dia menunjukkan arah hubungan atau arah korek. Ya. Oke. Oke. Sedangkan angka pada R-nya dia menunjukkan seberapa kuatnya. Ya. Jadi misalkan ada nilai R 0,2. 0,2 berarti dia berada pada kategori yang mana ya? Nih, kalau nilai R-nya 0,2 berarti dia kategori yang mana? Silahkan angkat tangan. Saya angkat tangan. Enggak lagi. Lemah, kenapa lemah? Kenapa enggak? Karena rentangnya? Iya, betul. Dia disebut lemah karena dia ada pada rentang ini ya. R-nya lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 0,3. Kalau misalkan nilai R-nya 0,5, sekarang sisi yang sini 0,5. Kalista ya? Kalista. Oke, silakan. Oke, betul ya. Kalau 0,5 berarti dia kategorinya ya. Yang perlu diperhatikan ada di sini ya, bahwa koefisien korelasi hanya menunjukkan hubungan, bukan sebab. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman, oke. Kita lanjut lagi. Nih, ini yang kemarin kita sempat buru-buru di akhir ya. Jadi si nilai R ini dia untuk menunjukkan ini loh kemarin.
terus udah sampai hari ini aku datang Mana yang memiliki jujur Kamis ya, nanti yang di tempat isi oh ini ada jam berapa? Betul, yang B. Jadi kalau yang ditanyakan kuat atau enggaknya, yang kalian pandang apanya? Angka atau tandanya? Angka. Tapi kalau yang ditanyakan arah hubungannya, Kakak kemarin betul ya. Itu adalah masalah. tapi gimana ikut? Kemudian yang nomor 2 sekarang. Ada yang mau jawab lagi yang Mas mana? Rizky di Tinggo ini nggak? Belum semangat. Yota, ayo Yota. Selesai sih. Ayo Yota. Nggak sempat. Itu. Nomor 2 Ini ya. ada video. Oh ya, nanti tempat itu Yang video. karena mungkin di Mei ini sudah ya. Coba. Ayo. Berapa Yota yang B? Itu ya, yang Iya, jadi jawabannya yang mana nomor 2 teman-teman? Yang B ya. Kenapa? Karena hubungannya kuat dan positif. Jadi kalau koefisien korelasi, interpretasinya kalian kaitkan dengan arah hubungan dan kekuatannya. Gitu ya. Oke. Sampai sini ada masih bingung? kenapa? Kalau nggak bingung nanti kita cepat pases ya. Yang mana yang mana? Kemarin itu kan Selesai. Ini cuman vaksinnya kuat-kuat. Oke ya, yang koefisien korelasi. Coba aku cek lagi sebelah sini. Adinda. Coba Adinda. Kalau misalkan nilai R-nya 0,45. Nomor 2, tapi kita ganti nilai R-nya 0,45. Gimana interpretasinya? Ya, nilainya 0,45. Gimana interpretasinya berarti? Hubungannya berarti dia hubungannya positif atau negatif? Hubungannya positif. Jadi kalau positif gimana? Semakin apa? Semakin apa? Iya, positif. Kalau 0,45 dia bilang yang mana? Iya, berarti nanti hubungannya sedang dan ada sticknya Mbak. Oke ya. Bikin stick. Ya. Ada. Kita lanjutkan lagi sekarang. Iya, kemarin kita sudah bahas ini juga di LKPD kalian juga sudah ada. Sudah dikerjakan belum? Sudah, gitu ya. Kita akan lanjutkan ya di bagian koefisien determinasi. Misalkan diketahui terdapat hubungan positif sedang antara jam belajar dan nilai ujian dengan koefisien korelasi 0,6. Bagaimana cara menghitung koefisien determinasinya? Ada yang mau sukarela maju? Dapat nilai keaktifan. Nah, bagian yang lain dulu ya. Ya.
Yuk, nilai kearifan bisa membantu kalian ketika nilai asesmennya jeblok. Yuk, yang sukarela maju, jangan ambil spidolnya di sini. Sebentar lagi. Kita tuh ada. Buat kita bandingkan jawabannya, boleh yuk. Ayo, Kenapa kedua? Dia sendiri kayak mama. Kalau jawabannya kalian ya nggak apa-apa. Udah, Yud. 36. Bener kan, Mati? Ganang kali 100. Kali 100. Kali 100. Ada 3 jawaban di depan. Jawabannya kebetulan sama ya. Jadi bisa ya. Kita cek dulu bagaimana cara menghitung koefisien determinasi R kuadrat dikali 100% ya. Betul ya? Oke. Kasih yang lain. Ini berarti 0,6 dikuadratkan baru dikalikan 100% ya. Oke, 0,36 dikali 100%. 36%. Ada yang masih bingung cara mengalihkan desimal dengan 100%? Adakah yang masih bingung? Oh iya, betul. Sini kurang ya, kurang kuadrat. Sip, oke. Tuh, jadi Yes. Oke ya. Koefisien determinasinya 36%. Sekarang yang ditanyakan, apa maknanya? Ketika disebut koefisien determinasi 36%, apa maknanya? Oke, kita akan coba menarik makna dengan nilai koefisien determinasi 36%. Yang pertama, pertanyaan pertama, apakah ini berarti 36% perubahan nilai ujian dijelaskan oleh jam belajar? Jawabannya apa yang pertama? Ya. Yang bilang iya siapa? Angkat tangan. Oke, kenapa iya? Nih, alasan. Coba, ayo, alasannya apa? Iya kenapa? Iya, karena variasi perubahan nilai ujian dijelaskan oleh jam belajar. Ya, di sini nilai ujian itu variabel apa sih? Independen atau dependen? Ayo, lihat lagi, balik lagi. Dependen soalnya? Ya, dia ngikut dan dia dipengaruhi. Berarti di sini 36% perubahan variabel dependennya dijelaskan oleh variabel Jam belajar. iya, jam belajar variabel apa? X berarti itu ya. Jadi di koefisien determinasi itu penjelasan variabel dependen
Didapat dari mana 64? Ya, betul. 100% dikurangi 36%. Kemudian pertanyaan yang ketiga, sisa tersebut dijelaskan oleh apa juga? Bukan dijelaskan oleh jam dan jarak. Betul, dijelaskan oleh faktor-faktor yang lain. Jadi diharapkannya untuk menginterpretasi atau untuk menarik kesimpulan dari koefisien determinasi, kalian menuliskan secara lengkap. Yang dituliskan apa aja berarti? Yang dituliskan ada koefisien determinasinya, alasannya, si variabel dependen dijelaskan oleh independennya. Kemudian kalian juga diharapkan menjelaskan sisanya dan dijelaskan oleh faktor lain. Kalau kalian menjawab sampai faktor lain, sudah saya anggap benar. Harusnya dia mau ditanyakan. Ada? Ada masih bingung? Ya, sini terus ya. Oke, kita cek pemahaman dulu. Ya, ada 2 soal. Yes. 2 soal. Hitung yang atas dulu ya. Oke. Ini yang atas dulu yang ini. Ada yang mau menjawab? Silakan. Aci Pak. Yes. Yang atas sih Pak. Ya sih Pak. Yang nomor atas. Yang mana? D. Kenapa D? Bentar, dengarkan dulu jawaban teman-teman. Yang D. Kenapa yang D? Kan belajar. Yuk. Nah, 75% itu. Jadi lagi determinasi tadi yang 75% dari variabel ya, dari soalnya dari yang kemarin ekstrim berarti itu 35% dari ekstrim dijelaskan kalimatnya ya, berarti yang mana ambil
Coba, undagi jawabannya yang A. Yang teman yang lain ada jawaban yang lain? C. Kenapa yang C? Yang E. Yang apa jawabannya? E. Yang 97%. Nilai koefisien determinasinya berapa sih di sana? 3%. Iya, 0,03. Berarti kalau dibentuk dalam persen, 3%. Berarti ya? Ganti. Jawabannya 2, Mbak. Ya? F. Untung tadi saya jawabnya B. Koefisien determinasinya adalah 0,03. Kalau kita bentuk ke dalam persen, berarti 0,03 ini berapa sih? 3%. Berarti yang akan kamu jelaskan sih 3%-nya. Berarti antara A, B atau D. Gitu kan? Kemudian 3% ini menjelaskan siapa tadi? Variabel dependennya yang mana? Iya, yang B berarti 3%. Indeks tuh ya. Kemudian kata kuncinya di sini dijelaskan oleh. Ini kata kunci koefisien ya. Oh iya, kalau nanti saya Coba sekarang silakan dicek LKPD kalian. Yuk, buka LKPD-nya, dicek di bagian lembar juga. Oke, yang buka LKPD silakan kontak pertama. Coba aku akan cek.
mempertahankan. Dia bersaing. Namanya Pak siapa? Oh, itu yang santai gitu nggak sih Kak? Makanya juga sama kenapa cuma ekspor
Cerita. Yang saya bahas hanya tabel KT. Ya, semakin lama dikumpulkan, waktu kalian semakin sedikit untuk mengerjakan. Satu. Sudah? Sudah dikumpulkan semua? Keluarkan analisisnya. Kalau dituliskan caranya, kalian akan dapat satu lembar, kalian bisa jawab dari depan sampai belakang. Oke ya? Berdiskusi. Tidak. Yang akan dikerjakan tanpa berdiskusi, semua catatan dimasukkan. Ya ampun, Bang. No. Mbak bikin tabel nggak? Bebas, bisa terserah kalian. Coba bikin tabelnya. Teman-teman, dengarkan. Dengarkan. Hari ini kita akan tulis
Andra, Arum. Ani, Artia, Ashifa, Bilkis, Asfa, Cherry, Violeta, Yota, Hamza, Bayu Pratama, Nathan, Sakit, tidak berdiskusi ya teman-teman. Jenis, Marvel Deva, oke, Velta, Maura, Maira, oke, Arya, Saya. oke, Fatih, oke, Tio, oke, Nafas, Nenira, oke, Rajen, Raka, oke, Undagi, Safira, oke, Salwa, oke, Samudra, oke, Satria, oke, Iva, Vero, Aguero, Isi. Di sini aja beda. Belakangnya boleh. Coret-coretnya langsung di kertasnya aja ya, Dek. Yang ini. Coret-coretannya di kertas juga, Dek.
Memang coret-coretannya di kertas itu ya, nggak apa-apa. Saya ada tahap itu. Oh ini Mbak.
loh Mbak. FKK menang loh Mbak. Ya. Yuk, diskek. Sudah. Pakai nama. banyak yang di dong. Pakai nama ya, dikasih nama. Oh, Sudah, jangan diskek semuanya. Nah, ini yang tidur Mbak. Sudah. Sudah diskek. Diisi ya. Refleksinya tidak dinilai, jadi diisi dengan jujur. Biar saya tahu kalau kalian rasa kesulitan di sebelah sini, berarti besok kita kuatin lagi di materi itu. Waktunya lama. Waktu kurang lama. Oke. Bisa ditulis nggak apa-apa? Ya, diisi. Aduh, layarnya bagus banget. Dipakai nama ya? Belum. Ya, silahkan di scan. Kelihatan nggak? Sudah ya. Silahkan diisi refleksinya. Ayo diisi dengan sesuai pertanyaannya apa diisi apa ya? Jangan cuma gambar doang ya. Jangan Please cuma tambah gambar sikit doang. Kak. Apa akhirnya juga ini Pak. Dijawab pertanyaannya, bukan mencari foto ya. Boleh dikasih foto tapi dijawab pertanyaannya ya. Dijawab Sudah ya. Jadi pengisian refleksi ini akan dijadikan untuk absen kita, validasi absen kita hari ini. Jadi silakan diisi refleksinya sesuai pertanyaan yang diberikan. Ya. Oke ya. Bapak, hal yang paling kamu pahami hari ini, apa yang paling kalian pahami hari ini? Pembelajaran koefisien, korelasi, dan determinasi. Apa yang paling kalian paham dari materi ini? Menghitung apa? Oke. Buat interpretasinya ya, masih kesulitan ya. Oke, Bapak. Hal yang
di awal bulan Juni kalian sudah